Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi jemaat GPIB Bethesda Muntok. Salam kenal dari kami, saya Pendeta Freddy Sihombing. Saat ini saya bertugas di Bimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya juga diberikan kesempatan untuk boleh melayani di GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Imamat pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membacanya, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami anak-anak-Mu ya Bapa, pada kesempatan kali ini kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh turun atas kami dan kami dimampukan untuk boleh memahami bagian firman Tuhan ini, agar kami dapat merenungkannya dan terlebih penting kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya ya Bapa, firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi tetap tinggal diam, dan kami juga dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh berkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka bagian Alkitab kita. Imamat pasal yang ke-9 ayat 12 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnya kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghapuskan korban bakaran, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini adalah berbicara tentang tanggung jawab.
Kita pada saat ini pasti kita punya profesi masing-masing. Ada yang sebagai guru, ada mungkin yang sebagai seorang polisi, ada mungkin seorang pegawai negeri, mungkin dia juga punya keahlian lain, ya. Apapun profesi kita, walaupun kita hanya seorang ibu rumah tangga katakanlah, pasti kita punya tanggung jawab masing-masing. Contoh, kalau guru, dia punya tanggung jawab untuk mempersiapkan segala mata pelajaran untuk dibagikan kepada murid-muridnya. Ya. Kalau seorang polisi, dia punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan, gitu ya, memberikan keamanan kepada masyarakat. Kalau seorang dokter, dia harus bisa, dengan jabatannya dia harus bisa menyembuhkan pasien-pasiennya, dan sebagainya dan sebagainya. Tanggung jawab yang diberikan ini adalah harus dilakukan dengan sepenuh hati, harus dilakukan dengan sukacita, gitu ya. Kalau kita punya tanggung jawab tapi kita melakukannya dengan bersungut-sungut, lalu kita juga tidak melakukannya dengan maksimal, pasti ketahuan hasilnya. Bapak-Ibu Saudara, kitab Imamat ini merupakan kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam bagaimana caranya mereka menghampiri Tuhan, ya. Bagaimana mereka juga bisa menjelaskan bahwa standar kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini juga berbicara bagaimana persembahan demi persembahan itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas persembahan itu. Itu yang menjadi catatan penting di dalam bacaan kita kali ini. Kita juga bisa melihat bahwa kitab ini menjelaskan begitu detailnya, begitu terperincinya bagaimana sistem pengorbanan yang isinya juga adalah bermakna pendamaian antara Tuhan dengan umatnya. Itu yang mau disampaikan oleh kitab Imamat ini kepada kita, kepada pembaca secara umum, Bapak-Ibu Saudara. Yang menjadi bahan perenungan kita, di sini kita bisa melihat tata cara secara spesifik mereka mempersembahkan, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, baik Musa, Harun dan anak-anaknya, Bapak-Ibu Saudara. Di situ kita bisa melihat bahwa di dalam diri Harun bahkan anak-anak, di situ mereka bukan hanya taat, bukan hanya patuh kepada Tuhan. Kalau taat dan patuh sudah pasti. Tetapi di balik itu ada hal lain yang lebih penting lagi, Bapak-Ibu Saudara. Mereka memahami akan tugas dan tanggung jawab mereka yang melekat pada jabatan mereka sebagai hakim. Sekali lagi bahwa mereka memahami betul akan tugasnya. Nah, di balik itu artinya mereka betul-betul mempersiapkan dan punya tanggung jawab, punya keseriusan, punya kecakapan di dalam melakukan tugas tanggung jawab itu. Kalau orang serius, Bapak Saudara ya, kalau orang serius melakukan sesuatu, dia nggak setengah-setengah, dia selalu berikan yang maksimal, orang itu pasti sukses. Banyak ribuan cerita seperti itu. Orang-orang top, pemilik-pemilik perusahaan besar di dunia ini, bahkan presiden-presiden di negara-negara adidaya, kita bisa lihat kesaksian-kesaksian mereka. Penemu-penemu baik lampu, telepon dan sebagainya, kita lihat berapa ratus kali mereka gagal, tapi mereka tekun, mereka serius, mereka berikan yang maksimal, dan itu berbuah yang baik. Nah, kembali lagi ke bacaan kita, Bapak Saudara, bahwa Harun dan anak-anaknya, dari apa yang mereka berikan dan lakukan kepada Tuhan,
Di situ sekali lagi mereka serius di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Keseriusan yang mereka tunjukkan itu nampak di dalam setiap eksekusi aturan tata cara, ya, begitu detailnya mereka berikan kepada Tuhan. Lemak-lemak, paha, bagian dada, mana yang harus dibakar, mana yang harus dibawa ke mezbah dan sebagainya. Mereka betul-betul serius dan begitu cakapnya. Dan itu tampak di dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, Bapak Saudara. Dan unsur yang lain di dalam ini adalah mereka melakukannya dengan sukacita. Karena mereka mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau orang sudah cakap, kalau orang sudah pintar, tapi dia nggak punya sukacita, ya. Dia nggak tulus memberikan. Dia nggak bisa memberikan dengan seluruh apa yang dia punya. Beda hasilnya, Bapak Saudara. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, kita tulus, lalu kita punya hati yang senang sekali karena kita memberi gitu ya. Itu beda dengan orang yang memberi tetapi hatinya nggak serak gitu ya. Hatinya nggak plong gitu. Beda. Suasananya bisa beda. Di dalam keseriusan ini, di dalam tugas tanggung jawab mereka, di dalam kecakapan yang mereka lakukan, mereka melakukan semua dan diberikannya kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa ada unsur sukacita juga yang muncul atas apa yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan anak-anaknya. Dan di dalam kehidupan mereka ini, Bapak Ibu Saudara, atas apa yang mereka lakukan, ternyata itu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi bangsa Israel. Mereka bersorak-sorai atas apa yang dilakukan ini. Itu berdampak bagi orang lain. Dan tanpa kita sadari, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan serius, dengan maksimal, terlebih kita melakukannya untuk Tuhan, wah, orang lain juga bisa ikut merasakan hal yang sama. Orang lain juga bisa serius melakukan sesuatu. Orang lain juga bisa cakap karena bisa melihat di dalam tingkah laku dan kata perbuatan kita. Karena kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab. Dan saya mau berikan itu kepada Tuhan. Saya mau serius melakukan sesuatu. Karena saya punya tanggung jawab. Dan itu memberikan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak-Ibu Saudara, sekali lagi kita punya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut harus kita laksanakan sebaik mungkin. Kalau kita punya profesi pada saat ini cukup membebani kita, mari kita lebih serius lagi untuk melakukannya. Kita mungkin harus lebih kreatif lagi. Mungkin pada saat ini kita lagi down, mari kita bangkit lagi. Jangan patah semangat. Kita harus fight lebih kuat lagi. Dan kita harus kerja keras lagi. Mungkin kita harus lebih giat lagi, cari cara lain lagi, agar semua yang kita lakukan ini betul-betul menunjukkan bahwa kita serius untuk melakukan ini. Saya nggak main-main dengan hidup saya, karena saya sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan, dan Tuhan juga sudah menyelamatkan saya. Jadi saya tidak mau main-main dengan ini semua. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, mari bapak-bapak, kita lebih serius untuk bekerja, lebih semangat lagi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ada banyak tantangan-tantangan yang lebih berat diberikan kepada kita. Tetapi kita harus punya power lagi yang lebih besar. Sekali lagi, profesi apapun kita, bahkan kita hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, atau kita hanya seorang lansia, saya rasa kita punya keseriusan yang sama, bahwa hidup kita harus penuh dengan sukacita.
tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, baik mungkin kita hanya sebagai seorang presbiter, saya harus lakukan dengan penuh keseriusan. Saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui tutur kata perbuatan saya serius dengan iman saya. Saya bertanggung jawab dengan kehidupan iman Kristiani saya. Saya harus memberikan semuanya yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hidup saya penuh dengan sukacita. Selamat menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang penuh keseriusan, penuh sukacita, karena itu semua adalah sebuah persembahan yang harum kepada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.